Pemirsa, kali ini kita berada di lantai 3 gedung MCC Kota Malang. Kita sedang menghadiri fokus group discussion antara Linksos, kemudian dengan MCC dan lintas sektor. Salah satu pembahasannya adalah bagaimana kemudian menjadikan gedung MCC ini aksesibilitasnya ramah terhadap teman-teman inklusi atau teman-teman difabel. Kita akan tanya Mas Arman sebagai manajer program ya Mas Arman ya? Betul. Selamat pagi Mas Arman. Pagi Sam Wes. Sulalas ya Sam ya? Pahes. Siap. Sam, apa program-program yang dilakukan MCC, manajemen MCC ini kemudian untuk menjadikan aksesibilitas gedung MCC ini bisa diakses dari semua pihak, termasuk dari teman-teman difabel, Sam? Oke, jadi sebelumnya kenapa kok di MCC ini sendiri juga concernnya adalah dengan rekan-rekan nggak hanya disabilitas saja, tetapi memang kebetulan di kegiatan hari ini adalah mengundang teman-teman disabilitas karena sebenarnya nggak jauh dengan prinsip kota kreatif. Salah satu prinsip kota kreatif ini adalah kota yang inklusif. Kota yang inklusif. Kota yang inklusif. Nah, sedangkan MCC ini sendiri kan juga diharapkan untuk nantinya menjadi miniatur dari ekosistem kota kreatif itu apa sih? Nah, otomatis kan juga MCC juga harus inklusif. Memang di MCC ini dalam pembangunannya itu juga sebenarnya memperhatikan faktor-faktor inklusivitas ini sendiri. Tetapi sekali lagi yang membangun ini kan ya mohon maaf bukan dari sudut pandang disabilitas. Jadi kami di sini sebelumnya sudah menjalin MOU dengan Linksos. Tujuannya apa? Pendekatan dari MOU ini nanti akan menjadi program-program yang outputnya itu nanti bisa disinkronisasikan. Tujuan jangka panjangnya adalah sebagai laboratorium inklusivitas, terutama dari jejaring Linksos, yaitu rekan-rekan difabel. Jadi FGD ini adalah langkah awal untuk nanti kita sama-sama mengasesmen, kita sama-sama menilai, kita sama-sama melihat dari sudut pandang disabilitas tentang kesiapan MCC ini, baik itu secara infrastruktur, baik itu nanti secara program, baik itu untuk nanti faktor-faktor lainnya yang mungkin mohon maaf pasti luput lah dengan dari sudut pandang kami. Yang kalau kita harus memposisikan dari teman-teman disabilitas seperti itu, makanya kita FGD ini tentu harapannya tidak hanya berjalan satu kali, dan ini perlu untuk diulang-ulang. Kita di sini belanja permasalahan tentang MCC ini, apakah sudah layak untuk disebut sebagai gedung yang inklusif seperti itu kan pastinya pasti banyak temuan-temuan seperti itu, dan itu nanti temuan-temuan itu akan kita kapitulasikan, akan kita kumpulkan, kita belanja permasalahan yang nantinya akan kita kembalikan lagi. Siapa sih yang bisa menjadi solusi? Betul, karena kan pasti tidak bisa dari kita sendiri di MCC, dan juga kita tidak bisa berharap 100% ini akan selesai dengan pemerintah. Tapi kita juga nanti akan menggandeng pihak-pihak yang concern, perusahaan-perusahaan dengan CSR-nya, organisasi lain yang memiliki kapasitas lebih besar. Artinya memang sangat manajemen MCC sangat membuka ruang partisipasi untuk bareng-bareng join program gitu ya, barangkali ya, kedepannya begitu ya. Kedepannya seperti itu. Siap. Jadi pendekatannya tidak hanya dari segi fasilitas fisiknya saja, tapi juga dari fasilitas ekosistem dan programnya ya, Sam? Betul. Luar biasa sekali, Sam. Terima kasih. Thank you. Salam sehat, semangat. Salam sehat, sukses. Malang Creative Center inklusi. Pemirsa, kita juga ketemu manajemen MCC dalam hal manajer kerjasama, betul Kak Ica ya? Pemasaran dan kerjasama. Pemasaran dan kerjasama, kita tanya-tanya sekarang ke Kak Ica. Kak Ica, apa kemudian tugas utama di MCC mengenai pemasaran dan kerjasama? Intinya kita membuat semua orang tahu, membuat semua orang itu mengenal bahwa MCC ini bisa diakses untuk semua kalangan, pelaku ekonomi kreatif ya, dan tidak terbatas juga buat teman-teman difabel. Intinya adalah itu, dan kita juga membuka kerjasama sama teman-teman yang concern di ekonomi kreatif tanpa menghalangi keterbatasan itu. Siap. Artinya memang Kak Ica menerima berbagai masukan atau berbagai inisiatif kerjasama dari berbagai pihak. Betul. Seperti salah satunya hari ini FGD tadi ya. Apa yang kemudian disampaikan atau dibuka peluangnya kepada teman-teman difabel dari Linksos ini Kak Ica tadi?
Terutama untuk penyediaan fasilitas ya. Jadi karena kita ini kalau namanya penyediaan fasilitas itu kan tidak mudah. Tapi kami di MCC concern dari sisi SDM-nya. Kami bersedia meningkatkan, harus meningkatkan layanan-layanan yang membuat teman-teman disabilitas nyaman di sini. Salah satunya tadi kita sudah sempat singgung, teman-teman yang melayani pengunjung secara langsung itu kita akan bikinkan pelatihan mengenai bahasa isyarat. Jadi teman-teman harus bisa berkomunikasi untuk teman-teman yang difabel tuli kita akan bekerja sama. Teman-teman yang ada di customer service, security harus menguasai setidaknya dasar-dasar bahasa isyarat. Artinya memang layanannya sangat humanis sekali ya. Jadi dengan bahasa mereka, dengan berbagai disabilitinya, dengan beragam disabilitinya, harapannya memang bisa dilayani sebaik-baiknya oleh MCC ya Kak Ica ya. Kak Ica, kemudian ketika ada pihak-pihak ya, ada komunitas-komunitas yang barangkali belum bisa hadir hari ini, bagaimana kemudian ketika hendak bekerja sama atau melakukan sesuatu program di MCC harus kemana atau seperti apa teknisnya? Kalau untuk penggunaan fasilitas ruangan itu kita udah langsung di websitenya MCC, mcc.or.id atau di Instagram MCC itu juga ada linknya. Sekarang udah semudah kayak booking layanan lain ya, layanan hotel, online lah ya, transportasi apapun. Jadi tinggal klik di situ, bikin akun, kemudian pilih ruangannya, langsung cek tanggal yang tersedia. Kayak gitu. Nanti tim kami akan lakukan, tetap ada kurasi karena kan gimana pun ini tetap berhubungan dengan ekonomi kreatif ya. Nanti kalau udah disetujui, cek emailnya aja. Fasilitas-fasilitas juga ada di sana. Artinya sangat mudah banget loh Kak Ica ya, dan aksesnya terbuka, ada yang ditutup-tutupi. Betul Kak Ica ya, ada di mcc.or.id. Kalau memang penuh udah ada yang booking ya penuh, kalau tersedia ya tersedia. Fair, transparan ya Kak Ica ya. Siap Kak Ica, terima kasih, sehat selalu, semangat. Terima kasih. MCC Inklusi. Pemirsa, seperti yang kita ketahui bahwa menyebarkan pola pikir, kemudian pola layanan, kemudian ekosistem yang semuanya inklusi itu tentu sangat membutuhkan peran dan partisipasi semua pihak. Dan ini merupakan kerja-kerja jangka panjang agar kita semuanya benar-benar setara atau inklusi. Salah satunya adalah melalui kegiatan Fokus Group Discussion yang kali ini diselenggarakan oleh Linksos dan manajemen MCC serta beberapa perwakilan teman-teman dari ragam disabilitas yang dilakukan di gedung MCC di lantai 3 hari ini. Salah satunya adalah bagaimana kemudian menyebarkan dan membangun bersama-sama ekosistem inklusi, termasuk dalam ekosistem ekonomi kreatif. Kita tanya sekarang tokoh inklusi kita Malang Raya, Mas Ken. Rai Sulalesam. Siap. Ini luar biasa, saya sama Mas Ken itu top, respect lah pokoknya ya. Bagaimana kemudian konsistensinya menyebarkan dan membangun ekosistem yang inklusi ya. Mas Ken. Hari ini sebenarnya acara FGD itu tujuan utamanya apa sih Mas Ken? Kita ada 2 pembahasan pokok. Yang pertama adalah audit aksesibilitas. Audit aksesibilitas gedung MCC? Yaitu evaluasi secara komprehensif apakah gedung ini sudah ramah disabilitas. Tentunya biar hasilnya akurat, kita mengambil 2 pola. Yang pertama pola mendengarkan para pengguna, yaitu teman-teman difabel itu sendiri. Karena mereka nanti yang akan memberikan masukan apa sih yang mereka butuhkan. Betul. Karena setiap ragam disabilitas memiliki kebutuhan yang berbeda. Siap. Yang pertama. Yang kedua, pola kita adalah berdasarkan Permen PUPR nomor 17 tahun 2014 tentang kemudahan bangunan gedung dan fasilitasnya. Ini yang kita pakai gitu. Jadi yang pertama tadi audit, yang kedua adalah kita akan merencanakan building tour, yaitu teman-teman disabilitas kita jadwalkan secara berkala per kelompok, mungkin kelompok peragam disabilitas itu untuk berjalan-jalan, melakukan navigasi ruangan dan lantai, sehingga mereka akan tahu ini gunanya untuk apa, terus kemudian apa hambatannya, apa tantangannya, apa yang perlu ditingkatkan dan sebagainya, terus termasuk bagaimana cara bekerja sama. Seperti itu. Ini artinya bahwa audit gedung tadi itu dalam rangka untuk memperkuat daya dukung pemerintah daerah, Pemkot Malang khususnya dalam rangka bagaimana layanan publik di MCC ini
bisa diakses oleh semua pihak, termasuk teman-teman difabel ya Mas Ken ya? Ya betul, ini adalah sebagai upaya daya dukung, dan uniknya ini selain menjadi kebutuhan teman-teman difabel, ini juga menjadi inisiatif dari MCC. Jadi kita ada di beberapa kota, ada di Jawa Timur ini, tetapi baru satu kota ini yang meminta gedungnya diaudit. Luar biasa berarti ya, sangat terbuka ya istilahnya. Transparansi publiknya luar biasa berarti. Patut diapresiasi ini Pemkot Malang. Jadi Pemkot Malang ini adalah kota yang pertama kali minta diaudit gedungnya, apakah sudah ramah atau belum. Ini tentu harapannya bisa menjadi contoh di nasional, karena kami juga punya kapasitas untuk melakukan itu. Baik berdasarkan pengetahuan, etika berinteraksi, ataupun pengalaman berdasarkan regulasi yang ada. Seperti itu. Mungkin karena istilah audit itu kan kesannya menakutkan ya. Bagi pemerintah itu diaudit keuangannya, diaudit gedungnya, itu seolah-olah dicari kesalahannya. Iya kan? Padahal tidak, kita dicari kekurangannya agar bisa ditingkatkan atau diperbaiki. Betul begitu Pak Ken ya? Betul. Oleh karena itu di sini kita mengadakan audit aksesibilitas, dan itu kita jelaskan di dalam tornya apa sih itu audit aksesibilitas, supaya tidak timbul ketakutan tadi. Karena memang di mana-mana audit itu ngeri deh. Ngeri ya, audit itu wah ditutupi kabeh. Ini bagus, ini pemerintah Kota Malang luar biasa, minta diaudit itu luar biasa. Itu. Pak Ken, terima kasih. Jadi semoga nanti hasil-hasil dari program-program dirumuskan bersama MCC nanti bisa sukses. Terima kasih. Terima kasih. Sehat selalu. Terima kasih. Siap. MCC inklusif. Malang Creative Center.